Bab 233, panggil semua bawahan. Kane meludahi Jordan dengan arogan dan menyalak, mengapa aku harus berlutut untuk memohon padamu? Kamu pasti sedang bermimpi. Petik 2. Apakah kamu tahu apa statusku? Keluarga saya memiliki bank. Periksa dompet keluarga Anda dan lihat apakah ada kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank keluarga saya. Petik 2. Kamu hanya pecundang dari tempat buruk yang istrinya direnggut oleh sahabatku, dan kamu berani berbicara padaku dengan kasar. Ini kota New York. Coba sentuh aku dan lihat apa yang terjadi. Kane dan 4 keturunan lainnya biasanya berperilaku tirani di kota. Orang-orang dengan usia dan latar belakang yang sama pada dasarnya adalah teman mereka atau, paling tidak, kenalan. Alasan dia berani memprovokasi Jordan dengan cara yang tidak terkendali adalah karena dia memandang rendah Jordan. Namun, tindakannya benar-benar membuat marah Jordan dan Pablo. Jordan tercengang. Setelah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Jika Kane menggunakan belati atau senjata lain untuk menyerang Jordan, Jordan pasti bisa segera menaklukkannya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Kane akan meludahinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tindakan tidak jantan seperti itu. Beraninya kau meludahiku. Jordan mengangkat telapak tangan kanannya dan menyekanya. Pada saat ini, Pablo sudah menggertakkan giginya dan menggigil tanpa henti. Dia segera berlari ke arah Kane dan berteriak dengan marah, "Pang, kamu pasti bosan hidup. Beraninya kau meludahi Tuan Jordan. Aku akan membunuhmu." Saat Pablo berbicara, dia hendak memukul Kane, tetapi Jordan mengulurkan lengannya dan menghentikannya. Yordania. Pablo bingung. Sebagai bawahan Jordan, dia benar-benar tidak bisa melihat Jordan dipermalukan dan dihina sedemikian rupa. Pablo segera berlutut dan berseru, "Tuan Jordan, izinkan aku membunuh Pang ini yang tidak tahu apa-apa. Bahkan jika saya tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki ke New York City lagi dan diburu oleh seseorang selama sisa hidup saya tidak akan keberatan." Petik 2. Kata-kata Pablo membuat Kane semakin ketakutan. Faktanya, begitu dia melihat Pablo, dia tahu bahwa Pablo bukan orang baik. Dibandingkan Jordan yang tampan dan seumuran dengannya, Kane bahkan lebih takut pada Pablo. Jordan tahu bahwa Pablo menunjukkan kesetiaannya, tetapi Jordan punya rencana lain dalam pikirannya. "Kau meludahkan air liur padaku." Jordan berbalik untuk melihat Kane dan bertanya. Kane menatap Pablo dengan sedikit ketakutan dan bertanya, "Aku harus meludahinya, oke? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Bagus." Jordan secara mengejutkan tidak bergejolak dan malah mengeluarkan selembar tisu dari sakunya untuk menyeka air liurnya. Setelah itu, dia berkata kepada Pablo, yang berlutut di tanah. "Panggil semua ahli Anda di New York City untuk datang ke sini. Mereka semua." Yordania. Petik 2. Pablo merasa bingung karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jordan. Jika Jordan ingin berurusan dengan Kane, Jordan atau Pablo akan bisa melakukannya sendiri. Dia tidak perlu meminta seseorang untuk melakukannya sama sekali. Tiba-tiba, Pablo mengingat beberapa adegan yang pernah dia baca di novel. Dewa Perang kembali ke rumah dan melihat putrinya tinggal di kandang anjing. Dengan satu perintah, 100.000 tentara maju dan mendirikan 100.000 kandang anjing. Meskipun plotnya cukup konyol, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mendominasi dari sosok yang perkasa. Pablo mengerti apa yang akan dilakukan Jordan. Iya, Pablo segera berdiri dan memanggil bawahannya. Melihat bahwa Jordan dengan pengecut meminta dukungan alih-alih memukulnya meskipun dia telah diludahi, Kane merasa jauh lebih santai. Kane tersenyum pada Nate dan berkata, "Hah, Nate, anak ini memanggil seseorang untuk membantunya. Kami memiliki orang-orang di pihak kami di New York City juga." Petik 2. Nate dan Kane tertawa. "Ini adalah wilayah kita. Dia mencoba bersaing dengan kita dalam hal tenaga kerja." Keduanya langsung melakukan panggilan. "Halo? Ya, saya di Cejim. Cepat dan dapatkan semuanya di sini." Petik 2. Beritahu mereka untuk membawa senjata mereka ke Cejim untuk membantu Tuan Gael dan saya. Petik 2. Setelah membuat panggilan untuk mendapatkan bawahan mereka, mereka berdua mulai mengobrol lagi dengan hati-hati. Nate bertanya, "Bagaimana jika bawahannya tiba sebelum kita datang nanti?" Petik 2. Kane juga memiliki kekhawatiran yang sama. "Tidak apa-apa. Saya akan menelepon pemilik gym dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuka bisnis hari ini."
Bahkan jika bawahannya tiba sebelum kita, mereka tidak akan bisa masuk. Kane mengenal pemilik gym ini, jadi tidak akan sulit baginya untuk membuat pemiliknya menghentikan bisnisnya selama sehari. Hei, Tuan Li, ini Kane yang berbicara. Saya ingin Anda menangguhkan bisnis untuk hari itu. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan biarkan siapapun melamar keanggotaan dan masuk. Bisakah Anda membiarkan saya mengambil alih sore ini? Aku akan memberimu kompensasi 2 kali lipat dari kerugian yang kamu alami. Setelah menutup telepon, Kane berkata kepada Nate, selesai kesepakatan. Petik 2. Setelah itu, Kane dengan bangga berkata kepada Jordan, Pang, jangan repot-repot menyuruh orang-orangmu datang ke sini. Bahkan jika mereka di sini, mereka tidak akan bisa masuk. Petik 2. Jika Anda berencana untuk membiarkan mereka menerobos masuk, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa pintunya telah dilengkapi dengan perangkat keamanan. Selama mereka mencoba menerobos masuk, mereka akan tersengat listrik dan pingsan. Beberapa gym memiliki langkah-langkah keamanan seperti itu. Mereka menerapkannya hanya karena ada terlalu banyak gadis cantik di gym ini, yang semuanya kaya. Itulah alasan pemilik memutuskan untuk mengatur langkah-langkah keamanan ini untuk menjaga dari para lecer. Tidak ada yang bisa mendaftar untuk keanggotaan di gym ini. Beberapa yang terlihat mesum atau berpakaian terlalu lusuh tidak akan diizinkan masuk ke gym. Jika mereka menerobos masuk, mereka akan diberi pelajaran. Persyaratan ketat dan keamanan gym adalah alasan mengapa semakin banyak wanita cantik bergabung dengan gym. Jordan tidak terganggu. Karena dia telah memutuskan untuk memanggil anak buahnya untuk berurusan dengan Kane, mereka harus masuk. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jordan segera menelepon Frank. Halo, saya di C-Gym. Beli seluruh gym ini atas nama saya. Petik 2. Kata Jordan dingin. Nate dan Kane mendengar kata-kata Jordan karena mereka tepat di depannya. Setelah mendengarnya, keduanya tertawa di tempat. Hahaha, kamu mau beli C-Gym? Nak, mengapa kamu membual? Apakah Anda tahu berapa biaya gym ini? Ini adalah gym terbaik di New York City. Kane berteriak pada Jordan. Nate terkekeh dan berkata, ini lucu. Seorang yang tidak punya uang benar-benar berani memamerkan kekayaannya di depan kami berdua. Dia hanya mencoba mengajari neneknya cara menyedot telur. Petik 2. Jangan bilang kamu miskin. Bahkan jika Anda punya cukup uang, Tuan Li tidak akan menjual gym kepada Anda. Kane melanjutkan, ya, orang seperti apa Tuan Li? Dia membuka gym dan menjalankannya sebagai hobi. Bukannya dia membutuhkan beberapa juta dolar itu. Kenapa dia repot-repot menjualnya padamu? Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan kencing sambil melakukan handstand. Petik 2. Setelah itu, Jordan berkata melalui telepon, apa? Kita tidak perlu membelinya. Baiklah kalau begitu. Hahaha. Mendengar kata-kata Jordan, Kane dan Nate mulai tertawa terbahak-bahak lagi. Bab 234, Pemilik Gym, Tuan Li. Jordan baru saja dengan berani mengatakan melalui telepon bahwa dia akan membeli gym ini. Namun demikian, setelah Kane dan Nate mengejeknya dan mengatakan kepadanya bahwa Tuan Li tidak membutuhkan beberapa juta dolar, jadi Jordan bahkan tidak bisa membelinya jika dia mau, Jordan berubah pikiran. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membelinya. Di mata Kane dan Nate, Jordan jelas ketakutan dan hanya berpura-pura menjadi mengesankan. Jadi, Kane dan Nate tidak bisa berhenti tertawa dengan mulut terbuka lebar. Hahaha, bajingan ini lucu. Sayang sekali Anda bukan seorang komedian. Tidak buruk. Anda masih tahu untuk mengakui kelemahan. Petik 2. Apakah Jordan benar-benar kebobolan? Tentu saja tidak. Alasan Jordan mengatakan bahwa tidak perlu membelinya lagi adalah karena Frank berkata kepadanya. Jordan, tanah C-Gym milik keluarga kami, dan Tuan Li adalah salah satu mata-mata kami di New York City. Petik 2. Stelle Senior telah membantunya di New York City sebelumnya, jadi Anda bisa memberinya perintah seperti yang Anda lakukan dengan saya. Itulah alasannya. Ketika dia menutup telepon, dia menemukan bahwa Kane dan Nate sedang tertawa terbahak-bahak. Jordan mencibir dan berkata, senang bisa lebih banyak tertawa. Kalau tidak, Anda hanya akan menangis nanti. Petik 2. Kane tertawa dan berkata, beraninya kau meniup trompetmu di sini. Sebentar lagi, tidak ada orang yang bisa masuk. Semua orang yang datang nanti akan menjadi bawahan saya. Mari kita lihat apakah kamu dapat terus menjadi sombong ketika kamu menghadapi seperti 100 orang nanti. Petik 2.
Kau menamparku sekali. Aku akan menamparmu 10 kali. Jordan mengangguk dan berkata, oke, aku akan menunggumu membalas 10 tamparan. 10 menit telah berlalu. Bawahan Pablo, yang semuanya adalah pejuang profesional, adalah yang pertama tiba. Ada sekitar 30 dari mereka, dan setengah dari mereka berasal dari Asia Tenggara. Namun, saat mereka tiba di pintu, mereka dipanggil oleh karyawan gym. Permisi, apakah Anda orang yang dikirim oleh Tuan Gael dan Tuan Harmon? Seorang karyawan bertanya. Mereka menjawab dengan jujur, kami adalah bawahan Tuan Stele. Stele, apa-apaan itu? Staf belum pernah mendengar ada orang bernama Stele di New York City. Oleh karena itu, dia berkata, maaf, gym sekarang telah diambil alih oleh Tuan Gael dan Tuan Harmon, dan untuk sementara dihentikan. Jika Anda bukan bawahan mereka, silakan pergi. Petik 2. Bajingan. Saya akan menerobos masuk dan melihat apakah ada di antara Anda yang berani menghentikan saya. Petik 2. Salah satu dari mereka menjadi marah. Dia adalah orang pertama yang bergegas masuk tetapi di detik berikutnya. Begitu dia mendekati pintu, pria itu sepertinya tersengat listrik. Segera, Pablo berjalan menuju Jordan dan berbisik, ada tindakan pengamanan di pintu, dan bawahan kita tidak bisa masuk. Haruskah kita memukuli karyawan dan memaksa mereka membuka pintu? Jordan tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Kane dan Nate, yang telah menyakiti Emily secara langsung. Jordan berkata, tidak, bos mereka akan segera tiba. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 5 menit, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan rapi berjalan ke gym dari pintu masuk rahasia lainnya. Begitu dia masuk, wanita kaya dan cantik di gym menyambutnya satu demi satu. Lee, sudah lama kita tidak bertemu, dan kau menjadi lebih gagah dari sebelumnya. Petik 2. Lee, ada banyak orang di luar. Pasti semuanya akan baik-baik saja, kan? Ada pertengkaran di meja biliar. Jaga baik-baik. Tuan Lee tersenyum dan membungkuk kepada pelanggannya. Sudah lama, Nona Joan. Jangan khawatir, Bella, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mengurusnya sekarang. Kalian lanjutkan latihanmu. Anda tidak akan diganggu. Petik 2. Setelah Tuan Lee menanggapi pelanggannya dengan tersenyum, wajahnya menjadi sangat cemberut. Melihat Tuan Lee yang menyerbu ke arah mereka dengan marah, Kane menepuk Nate dan berkata, lihat, Tuan Lee tampaknya sangat agresif. Petik 2. Nate tertawa dan berkata, itu pasti. Semua orang tahu bahwa dia memiliki jumlah klien wanita cantik terbesar, dan sebagian besar bayi di sini adalah selebritas. Namun, seseorang berani membuat keributan di sini di gamenya. Orang itu pasti memiliki keinginan mati. Sepertinya Tuan Lee akan memberi pelajaran pada bajingan ini tanpa campur tangan kita. Petik 2. Tuan Lee berjalan mendekat, dan Kane serta Nate segera mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Lee. Kedua keturunan kaya itu jarang menghormati orang lain. Gael, Harmon, kata Lee sambil mengangguk. Kane dengan cepat mengeluh kepada Tuan Lee sambil menunjuk ke arah Jordan. Lee, ini adalah bajingan tak punya uang yang menerobos masuk ke sini untuk membuat masalah. Mereka berteriak keras, dan mereka bahkan menakuti pelanggan Anda. Nate menimpali, ya, Bibi Michelle baru saja berolahraga di sini, tapi dia ditakuti olehnya. Petik 2. Ketika Jordan tiba, Michelle sudah turun dari lift, dan keduanya jelas memfitnah Jordan. Mereka tahu Tuan Lee paling menghargai tamunya, dan siapapun yang berani mengacaukan tamunya tidak akan bisa menanggung akibatnya. Namun, Tuan Lee berjalan menuju Jordan dan Pablo. Kane dan Nate menonton dari samping, siap menyaksikan pertunjukan yang bagus. Namun, ketika Tuan Lee berjalan di depan Jordan dan Pablo, dia bertanya dengan hormat, bolehkah saya bertanya yang mana di antara Anda adalah Tuan Stele? Petik 2. Tuan Lee baru saja menerima telepon dari Frank dan dengan demikian, bergegas ke sini. Karenanya, dia belum pernah bertemu Jordan sebelumnya. Jordan melirik ke pihak lain, jadi, Anda Tuan Lee. Panggil saja aku Little Lee, kata Tuan Lee dengan hormat, menelan harga dirinya. Kane dan Nate membeku di tempat. Lee kecil. Lee sebenarnya menyebut dirinya Little Lee di depan Jordan. Tuan, Anda sudah berusia 40 tahun. Bahkan keturunan kaya seperti Kane dan Nate harus dengan hormat memanggilnya, Lee, ketika mereka bertemu dengannya.
Namun, dia bahkan memanggil dirinya sendiri dengan sangat patuh di depan Jordan. Bukankah itu secara tidak langsung berarti mereka berdua harus setingkat di bawah Jordan? Tuan Li berkata dengan ketakutan, saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini, Tuan Jordan. Maafkan aku karena gagal menghiburmu dengan baik. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan? Petik 2. Tuan Li sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini. Dia tahu bahwa Jordan berselisih dengan dua orang kaya di New York City, dan kedua pihak ini tidak bisa dianggap enteng. Namun, dia harus memihak hari ini, jadi dia memilih untuk berdiri di pihak Jordan. Jordan berkata, buka saja pintu untukku dan biarkan bawahanku masuk. Kamu tidak perlu repot dengan yang lain. Tuan Li segera menjawab, iya. Merli kemudian pergi ke pintu segera dan memerintahkan karyawan, lepaskan perangkat keamanan segera. Petik 2. Karena bos mereka telah mengeluarkan perintah, mereka tidak berani melanggar dan dengan demikian segera melepas perangkat keamanan. 30 orang aneh menyerbu masuk. Pada saat ini, Tuan Li juga berkata kepada pelanggan wanita lainnya di gym, maaf, semuanya. Tuan Jordan harus menggunakan gym saya untuk menangani beberapa masalah pribadi. Maaf mengganggu latihan Anda. Tolong beri jalan keluar. Saya akan memberikan kompensasi yang sesuai untuk Anda. Petik 2. Namun, tidak ada pelanggan wanita yang ingin pergi. Ten Li, apakah pemuda tampan itu temanmu? Ten Yordania, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia juga keturunan. Bisakah kamu memperkenalkan kami padanya? Petik 2. Ten Li, bisakah kamu berbicara dengan temanmu dan memintanya mampir ke sini untuk menjadi pelatih sesekali? Saya ingin mempekerjakannya untuk menjadi pelatih pribadi saya. Petik 2. Tuan Li tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bab 235, 100 orang meludah air liur. Tuan Li tidak tahu bahwa Jordan telah merobohkan dua pelatih pribadinya. Sikap heroik Jordan seperti bintang film saat ia menaklukkan lawannya yang lebih tinggi dan lebih kuat hanya dalam beberapa gerakan. Pelanggan wanita sudah lama tertarik padanya. Para wanita kaya, tentu saja, khawatir tentang keselamatan mereka juga, tetapi mereka berhenti khawatir setelah Tuan Li tiba. Karakter dan minat wanita kaya yang memilih bekerja di sini bisa ditebak dengan mudah. Ada banyak gym kelas atas di New York City. Dari semuanya, mengapa mereka memilih yang ini? Itu jelas karena pelatih pribadi di sini benar-benar gagah. Karena mereka penggila anak laki-laki dan pria tampan yang dipuja, mereka jelas ingin mengenal Jordan melalui Merli setelah melihat betapa gagah dan ganasnya dia. Apalagi dia sepertinya berasal dari keluarga terpandang. Tuan Li terkekeh dan berkata, karena kamu tidak ingin pergi, untuk saat ini, kamu boleh tinggal dan terus berolahraga. Saya jamin Anda tidak akan terluka. Petik 2. Pada saat ini, kelompok bawahan awal Pablo sudah bergegas masuk dan tiba di depan Jordan. Mereka berseru dengan keras serempak, Tuan Baja. Wow, pria tampan ini sangat mendominasi. Haha, pria ini menarik. Saya telah melihat banyak keturunan kaya lainnya yang memiliki bawahan tetapi jarang ada orang asing sebanyak ini di antara bawahan. Para wanita kaya menyeruput minuman mereka dan menikmati pertunjukan. Oke, Jordan mengangguk pada mereka. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa sekelompok wanita ini menatapnya dari jauh. Seorang gadis yang basah kuyup karena keringat dan rambutnya diikat menjadi sanggul melambai ke arah Jordan dan menyapa, halo. Jordan tahu bahwa ini adalah gym, yang dianggap sebagai tempat umum yang bersifat pribadi. Dia sopan, jadi dia pasti mempertimbangkan kepentingan orang lain sebelum melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Jordan mengambil beberapa langkah ke arah mereka dan berkata, Nona-nona, apa yang akan terjadi selanjutnya dapat membuatmu tidak nyaman. Kenapa kalian tidak pulang atau mandi saja? Kalian tampaknya cukup lelah dari pelatihan. Anda semua basah oleh keringat. Wanita muda dengan kuncir kuda, yang sosoknya sedikit lebih rendah dari Elle, tertawa dan berkata, tampan, kamu benar-benar lucu. Ini pertama kalinya kita bertemu, dan kau ingin aku pergi mandi. Haha, saya pikir saya terlihat paling cantik ketika saya berkeringat, bukan begitu. Petik 2. Gadis dengan kuncir kuda itu sebenarnya secara verbal menggoda Jordan pada pertemuan pertama mereka. Dia bukan satu-satunya. Ada juga seorang wanita yang berusia sekitar 35 tahun, yang sedang melirik Jordan seolah dia adalah mangsanya. Izinkan aku memberimu nasihat. Kenapa kamu tidak melupakannya? Jika kamu melawannya, kamu akan berakhir dalam masalah juga.
Petik 2. Ya, sedikit kompromi akan berdampak besar. Saya ingin Anda menjadi pelatih pribadi saya, kata wanita lain yang mempertahankan penampilan awet mudanya dan tidak terlihat seusianya. Jordan memandangi beberapa wanita yang suka mengobrol dan berpikir, saya akhirnya tahu mengapa Kane dan Nate datang ke sini untuk berolahraga sepanjang waktu. Petik 1. Lupakan saja, karena mereka tidak takut, kita akan membiarkan mereka menonton. Jordan berjalan lagi. Meskipun dia masih cukup jauh, Kane mulai mundur tanpa henti. Jordan Stele, apa yang kamu coba lakukan? Tanda tanya tanda seru petik 2. Jordan berjalan ke posisi semula dan berhenti. Dia terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu gugup. Belum semua anak buahku ada di sini, jadi kamu bisa terus bersantai sebentar. Petik 2. Balas dendam Jordan tidak akan dimulai sampai semua orang hadir. Segera, 20 menit lagi telah berlalu. Aneh, kenapa bawahan kita belum datang? Petik 2. Kane bertanya pada Nate dengan bingung. Nate juga bertanya-tanya, seharusnya tidak. Mereka mengatakan mereka berada di dekatnya beberapa waktu lalu. Mereka harus dapat mencapai dalam 10 menit. Saya akan menelepon dan menanyakan hal itu kepada mereka. Kamu tidak harus. Pablo tiba-tiba berkata, bawahanmu sudah ditangani olehku ketika mereka bertemu di lantai bawah. Petik 2. Apa maksudmu? Kane dan Nate tidak berani percaya bahwa itu benar. Apakah mereka tidak berhasil sampai ke pintu masuk gym? Pada saat ini, sekelompok orang lain datang dengan agresif. Ada sekitar 70 aneh dari mereka. Mereka masuk dengan cepat, banyak dari mereka berlumuran darah, yang membuat takut semua wanita kaya dan ahli waris. 70 orang aneh yang berdiri di depan Jordan menyapa serempak, Yordania. Jordan memandang mereka dan menghitung jumlah orang, hanya untuk menemukan bahwa ada lebih dari 100 orang. Mereka semua adalah bawahan Pablo di New York City. Yah, semua orang ada di sini. Ayo mulai. Jordan tiba-tiba berjalan menuju Kane. Kane terus bergerak mundur sampai dia mencapai kolam renang dan tenis meja, di mana tidak ada lagi ruang untuk mundur. Bersandar di dinding, Kane menelan ludah dengan gugup dan berbicara dengan suara gemetar. Kalian, jangan main-main. Orang-orangku akan segera datang. Nate dan saya telah menelepon setidaknya 200 orang. Kalian semua di sini paling banyak berjumlah 100. Kami tidak akan terbunuh olehmu. Salah satu bawahan Pablo yang masuk berkata sambil tersenyum, saya bisa merobohkan sekelompok pecundang yang Anda panggil dengan masing-masing satu pukulan. Masing-masing dari kita di sini dapat mengalahkan 10 orang masing-masing. Apa yang aneh dari 70 orang aneh yang memukul 200 orang aneh? Dengan lebih dari 100 bawahan, Jordan terus berjalan menuju Kane. Kane berkata dengan gugup, Jordan Stele, jangan mencoba sesuatu yang lucu. Ada banyak pelanggan di sini. Jika Anda memukul saya, Anda akan masuk penjara juga. Petik 2. Jordan tertawa. Kane Gael, jika aku ingin memukulmu, aku akan melakukannya sekarang. Yakinlah, aku tidak akan memukulmu sekarang. Bukankah kamu baru saja meludahi wajahku? Saya orang yang adil. Karena Anda meludahi saya, masing-masing dari kami akan meludahi Anda juga. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada bawahan, ayo bergerak. Petik 2. Pablo sudah lama mengerti. Dia menginstruksikan, meludahi wajah orang ini. Ingat, kamu harus meludahi wajahnya. Ya, dengan perintah dari Jordan dan Pablo, 100 petarung profesional Asia Tenggara menyerbu ke arah Kane. Asteris meludah asteris. Kane dibombardir dengan seteguk ludah. Tidak, membantu. Sial, itu lendir lengket. Petik 2, petik 2. Kane terus berteriak, tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan apa-apa karena jika dia membuka mulutnya untuk berbicara, ludahnya mungkin akan langsung masuk ke mulutnya. Hai, pelanggan wanita di kejauhan itu buru-buru mandi dan pergi. Adegan itu memang akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para wanita yang sangat peduli dengan penampilan mereka. Kau meludahiku? Ya, Jordan mencibir dan menatap Kane. Anda tidak tahu lebih baik. Pada saat ini, sebagai teman baik Kane, Nate, berjalan ke arah Jordan dan berkata dengan lembut, teman, Kane adalah putra seorang bankir. Membuat masalah tidak akan ada gunanya untukmu. Lupakan saja, mari kita bicarakan semuanya dengan tenang saat makan. Itu akan menjadi milikku. Mari berteman, oke. Petik 2. Sobat, memang, dia adalah keturunan yang sudah terbiasa menjadi sombong.
Orang ini hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia masih memohon untuk temannya. Petik 1. Apakah Anda pikir Anda aman? Jordan memandang Nate dan bertanya, kudengar kau memegang tangan Emily. Benarkah itu? Bab 236, mempelajari sepotong berita penting. Nate melihat tatapan lembut tapi ganas di mata Jordan dan berkata dengan ketakutan, tidak, tidak, kami baru saja menonton film bersama, dan kami berteman baik. Aku benar-benar tidak memiliki pikiran lain tentang dia. Jordan jelas tidak akan mempercayainya meskipun dia berpura-pura menjadi pria yang baik sekarang. Karena Nate sangat pendek, Jordan melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan terus berjalan menuju peralatan latihan kekuatan. Oh, kamu baru saja menonton film dengannya, iya. Film apa itu? Nate tidak tahu apa yang akan dilakukan Jordan, jadi dia hanya berjalan di sampingnya dan menjawab, Tuhan. Godzilla. Jordan terus bertanya, berapa lama filmnya? Petik 2. Nate menjawab dengan gugup, 2 jam. Keduanya secara bertahap mencapai area peralatan latihan kekuatan dan berhenti. Selanjutnya, Jordan mengambil dumbbell 10 kg dari rak beban di area peralatan dan menyerahkannya kepada Nate. Angkat ini selama 2 jam. Apa? 2 jam. Nate bingung. Jordan berkata dengan serius, jika kamu berhenti, aku akan mengirimmu untuk menemani sahabatmu. Petik 2. Jordan tahu bahwa Nate dengan munafik menipu Emily dari perasaannya untuk membuatnya memegang tangannya. Dalam hal ini, Jordan akan membalas dendam di tangannya dan tidak menyentuh bagian lain dari tubuhnya. Pak, tidak ada gunanya memanggilku seperti itu. Cepat dan angkat, kalau tidak, aku akan membuangmu. Oke, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Petik 2. Nate perlahan mengangkat dumbbell ke atas sebelum meletakkannya kembali secara perlahan. Lebih cepat. Jordan mulai melatihnya sebagai pelatih pribadi. Nate mulai mempercepat, tetapi dia segera menjadi sangat lelah sehingga dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Namun, dia tidak berani meletakkan halter karena takut jika dia melakukannya, Jordan akan melemparkannya ke tempat Kane berada dan membiarkannya tenggelam dalam ludah. Namun, Nate tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah 10 menit dan menjatuhkan dumbbell ke tanah. Tanpa sepatah kata pun, Jordan segera melanjutkan untuk menangkapnya dalam upaya untuk membawanya ke sisi lain. Nate langsung menangis. Yordania, tolong jangan lakukan itu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memprovokasi Emily. Ini semua karena si brengsek Kane Gael itu. Dia tidak bisa memenangkan hatinya, jadi dia membuatku melakukannya. Aku tidak bersalah. Jordan berpunuk dingin dan mencaci maki, sekarang kamu menyalahkan saudaramu. Mengapa Anda membuat Chaiden Husli mengadilinya ketika Anda sendiri gagal melakukannya? Kamu sekelompok orang yang tidak berguna. Semakin Jordan memikirkannya, semakin marah dia, dan dia menendang Nate dengan keras. Nate hampir tidak bisa mengatur napas dan terus batuk tanpa henti. Aku minta maaf. Segera, 100 orang itu berhenti meludah, dan Pablo berjalan untuk melapor ke Yordania. Apakah kamu ingin aku menarik bajingan itu? Pablo bertanya. Jordan memandang Kane dari jauh, wajah dan tubuhnya berlumuran air liur. Dia terlihat sangat menjijikkan. Bawa dia ke dalam untuk mandi, lalu seret dia keluar, perintah Jordan. Ya, bawahan Pablo mengajak Kane untuk mandi, dan ketika dia keluar dengan segar dan bersih, dia berlutut di depan Jordan bersama Nate. Maaf, Tuan Jordan, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan kami. Saya salah, Tuan Jordan. Anda murah hati dan murah hati. Tolong jangan membungkuk ke level kami. Petik 2. Dua keturunan yang sangat kaya di kota New York sudah membatu setelah disiksa oleh Yordania. Karena Jordan bukan tipe yang mendorong orang lain ke sudut, dia bertanya kepada mereka berdua, apakah Anda akan memainkan permainan membosankan ini di mana Anda akan mengirim salah satu dari Anda untuk menggantikan yang gagal mendapatkan gadis itu? Petik 2. Kane buru-buru berkata, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani merayu seorang gadis lagi dalam hidupku. Nate juga berkata, faktanya, sejak saya dipukuli karena merayu seorang gadis, saya sudah lama ingin berhenti bermain game ini. Kami akan membubarkan grup kami dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Jordan masih ragu setelah mendengar kata-katanya. Kamu dipukul setelah pacaran dengan seorang gadis. Apakah gadis itu Emily? Siapa yang memukulmu? Nate buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, itu pemilik kafe yang sangat cantik.
Meskipun dia sudah menjadi ibu dari satu anak, dia menarik napasku saat aku meliriknya. Petik 2. Namun, ketika saya mencoba mengejarnya, saya entah bagaimana dipukuli sampai menjadi bubur. Kane juga dipukuli oleh ayahnya. Jordan tiba-tiba menjadi parah. Apakah pemilik kafe yang memiliki anak perempuan, wanita yang sebelumnya kukira kekasih Jamie? Dia tiba-tiba teringat bahwa Arnold diam-diam memotret loker pribadi milik Chaiden dan yang lainnya. Pada foto wanita itu, Kane membubuhi keterangan, latar belakang yang kuat, jangan memprovokasi. Jordan sangat ingin tahu tentang kekasih saudaranya sehingga dia bertanya pada Kane, ayahmu memukulmu. Mengapa? Kane mengangguk. Setelah Nate gagal, saya juga berencana untuk mengejar pemilik kafe itu, tetapi saya ingin mengetahui latar belakangnya sebelum melakukannya. Oleh karena itu, saya meminta ayah saya untuk membantu saya menyelidiki. Siapa tahu, ayah saya menamparkan saya setelah menyelidiki dan memperingatkan saya untuk tidak mempermainkannya. Dia bilang aku bisa mempermainkan wanita manapun yang kuinginkan kecuali dia. Selama aku melakukannya, keluargaku akan tamat. Jordan sedikit terkejut. Kane adalah keturunan kaya dari keluarga yang memiliki bank. Menurut apa yang Kane katakan, status wanita ini mungkin lebih tinggi darinya. Memang, dia adalah istri seorang pria kaya. Jordan bertanya, seperti apa sebenarnya latar belakang wanita itu? Kane berkata, saya menanyakan pertanyaan yang tepat kepada ayah saya, tetapi dia mengatakan kepada saya untuk hanya mematuhinya dan tidak menyentuhnya. Petik 2. Kemudian, dia bersedia memberitahu saya, hanya ketika saya terus-menerus mengganggunya. Wanita ini berasal dari DC, dan dia memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Ini tidak sesederhana keluarga kaya lainnya. Jordan mengangguk. Memang ada banyak kekuatan tersembunyi dan orang-orang kuat di tempat seperti New York City dan DC. Bahkan di Orlando, ada seseorang seperti Jordan, keturunan dari keluarga misterius namun sangat kuat, yang tinggal di sana selama 3 tahun. Tidaklah aneh jika seorang pemilik kafe sebenarnya berasal dari keluarga terkemuka di DC. Memikirkan hal ini, Jordan menjadi lebih tertarik pada wanita itu. Mengapa Jamie meninggalkan kuncinya di sini? Apakah dia benar-benar berencana untuk memperkenalkannya kepadaku karena dia pikir dia cantik, seperti yang dikatakan Audrey? Petik 1. Tapi Jamie harus tahu latar belakangnya. Jika saya benar-benar mengejarnya, bukankah saya akan dipukuli oleh suaminya, seperti batang atas yang bodoh ini? Petik 2. Sambil memikirkannya, Jordan menoleh untuk melihat mereka berdua dan kemudian bertanya, apakah Chaiden Husli juga gagal merayunya? Di antara 5 batang atas, Chaiden adalah yang terkaya, tertinggi, dan paling tampan. Dia bahkan berhasil memenangkan hati Hailey, jadi secara umum, ada beberapa wanita yang tidak bisa dia tangani. Kane berkata, Chaiden ketakutan dan tidak berani mencoba peruntungan dengannya. Setelah minum kopi di kafenya, dia kembali dan menyerah sendiri dengan mengakui kekalahan. Sejak klik kami didirikan, dia satu-satunya wanita yang belum sukses dengan kami. Dia benar-benar tidak biasa sama sekali. Asteris meludah asteris. Jordan meludahi wajah Kane lagi karena dia tidak melakukannya meskipun ratusan orang itu baru saja meludahinya. Jordan berkata, apa maksudmu satu-satunya? Kalian juga gagal menjadi segar dengan Emily. Apa menurutmu si bajingan Chaiden mendapatkannya? Dia bisa melupakan tentang mendapatkan Emily selama sisa hidupnya. Petik 2. Ya, aku salah. Meskipun Kane telah diludahi, dia tidak merasakan sedikit pun penghinaan sama sekali. Semuanya diselesaikan dengan satu sapuan. Tampaknya kuantitas benar-benar menyebabkan perubahan kualitatif. Setelah diludahi oleh banyak orang, Kane tidak lagi terpengaruh oleh air liurnya. Pada saat ini, Nate tiba-tiba berkata, meskipun Chaiden mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan tidak berani mengejarnya, dia berhasil mengobrol dengan wanita itu di kafe dan bahkan memperoleh beberapa informasi yang sangat berguna. Petik 2.